Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ba'd. Ayah, bunda, dan ananda dimanapun berada yang sedang menanti waktu berbuka, semoga kita senantiasa dikuatkan, diistiqomahkan dalam menjalankan ibadah Ramadan. Dan semoga apa-apa yang menjadi niat baik kita, Allah senantiasa ridhoi. Baik, ayah bunda, ketika kita berbicara tentang Ramadan, maka yang terlintas dalam benak kita adalah ia merupakan bulan yang istimewa. Ia merupakan bulan yang mulia. Ia merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, bulan Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk mentarbiyah diri kita atau mendidik diri kita menjadi lebih baik lagi. Nah, di momentum ini juga pas bagi kita untuk memunculkan jiwa-jiwa senantiasa ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Ulaika, mereka itulah yusari'una, yang bersegera, fil khairat, dalam kebaikan, wa hum laha sabiqun, dan bagi mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba untuk meraihnya. Nah, di bulan Ramadan ini menjadi momentum yang tepat bagi kita ketika kita ada terlintas dalam benak kita nih, saya pengen menjadi lebih baik bagi dia. Nah, ini saatnya kita menjadi perfeksionis. Kita ingin menjadi yang senantiasa terdepan dalam melakukan amal-amal akhirat. Nah, dalam hal ini diperbolehkan kita iri dalam dua hal. Yang pertama adalah kita boleh iri kepada orang yang Allah berikan karunia Al-Quran, kemudian ia membacanya di waktu siang dan malam harinya. Kemudian yang kedua adalah kita boleh iri kepada orang yang Allah berikan rizki, kemudian dia menginfakkannya di siang dan malam harinya. Nah, dalam hal ini, ayah bunda, ketika kita ingin berlomba-lomba mengejar surganya Allah Ta'ala, maka kita pilih lawan tandingnya. Siapa yang akan kita jadikan lawan tanding? Nah, kalau dalam hal akhirat, lawan tanding adalah teman sejatinya. Sebagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadikan lawan tandingnya dalam mengejar surganya Allah Ta'ala adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kita ketahui bersama ya bunda, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ini senantiasa terdepan ketika dalam hal-hal kebaikan. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, ketika kamu menyampaikan kepada sahabatnya, dalam bahasanya kita, ketika kalian ingin membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran pertama kali turun, maka bacalah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nah, ketika mendengar hal itu, Umar bin Khattab radhiyallahu an ingin segera memberitahukan kabar gembira ini kepada Abdullah bin Mas'ud. Nah, bergegaslah Umar bin Khattab ini menuju kepada Abdullah bin Mas'ud dan mengabarkan apa yang didengarnya dari Rasulullah SAW. Ketika sudah disampaikan, ternyata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ini hanya biasa saja, padahal ini merupakan kabar yang gembira, kabar bahagia yang harusnya menurut keinginannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, prediksinya ya beliau bakal senang gitu ya. Abdullah bin Mas'ud ternyata biasa saja.
Nah, karena penasaran, akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Kenapa engkau terlihat biasa saja mendengar kabar gembira ini?" Kemudian Ibu Abdullah bin Mas'ud menjawab bahwasanya ini bukan merupakan kabar yang pertama kali saya dengar. Sebelumnya saya sudah mendengar dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Insyaallah ya Bunda ya. Bagaimana juga ketika perang Tabuk. Ketika perang Tabuk, para sahabatnya ini berlomba-lomba menginfakkan hartanya untuk keperluan perang Tabuk. Nah, Abu Bakar juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga bersemangat. Kemudian menyisihkan setengah dari hartanya untuk perang Tabuk. Ya. Nah, kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau menginfakkan seluruh hartanya untuk perang Tabuk. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa saya kalah lagi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Nah, begitu ya Bunda. Jadi para sahabat Nabi ketika mendengar surga, kemudian hal-hal baik, mereka senantiasa berlomba-lomba. Nah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, di Ramadan ini menjadi momentum bagi kita untuk memunculkan itu. Kita juga bisa melatih putra-putri kita untuk memiliki jiwa senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satu yang dapat dilakukan adalah memberikan kisah-kisah inspiratif dari para nabi, kemudian dari para sahabat ataupun salafus soleh. Nah, setelah diberikan motivasi dengan kisah, maka bisa diberikan reward ketika sudah melakukan amal-amal soleh. Begitu ya ayah bunda yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi motivasi untuk kita semuanya untuk senantiasa memaksimalkan Ramadan ini dengan sebaik mungkin dengan cara berfastabiqul khairat dari teman kita barangkali, menjadi dalam harinya teman kita barangkali, pasangan kita, atau bahkan dari peserta didik kita atau anak-anak kita. Dan ini syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.